Yang pertama kita punya Dira, bos tua galak yang ngomel terus kerjaannya. Lalu pegawainya udah capek sama kerjaan, Keisha. Kita juga punya bos idaman kita, Taskia. Dengan salah satu pegawainya, Maria, si pegawai sejahtera. Permisi Bu Dira, kenapa manggil saya Bu? Oh ya, masuk. Saya duduk ya Bu. Iya, silakan dulu. Ini saya kan udah cek ya progres dari produk kita yang hand sanitizer itu. Tapi kok sampai deadline sekarang belum mencapai target ya, gimana ini? Sebenarnya saya sama tim juga ada kesulitan Bu. Kita udah mencoba berbagai strategi marketing, tapi emang ternyata masih belum mencapai target gitu Bu. Terus gimana? Kamu ada solusi apa atau gimana tanggung jawab dari kamu? Karena ini kurang banget loh dari targetnya. Iya, dan sekarang ini sih kita dari tim juga lagi coba untuk cari-cari strategi lain. Apa yang kira-kira bisa kita coba untuk supaya marketingnya naik gitu, hand sanitizer-nya Bu. Ini kamu males apa gimana sih? Enggak Bu, bukan gitu. Kita juga sebenarnya banyak yang udah lembur, cuman emang sepertinya belum bisa maksimal gitu Bu. Kamu sebenarnya naik kerja nggak sih? Iya Bu, maaf Bu. Terus kamu tuh gimana kalau misalkan kayak gini? Serugi loh kita. Jangan maaf-maaf aja. Karena kamu tuh jangan healing-healing aja. Kerja nggak becus, healing banyak. Saya ganti aja lah kamu. Terus saya potong aja gajinya. Jangan. Saya rugi loh ini. Karena kamu. Gimana coba kamu maunya apa coba sekarang? Saya bakal coba beneran. Gini aja deh. Minggu depan udah harus nyampe target, saya nggak mau tahu caranya gimana. Ya kamu harus selesain dan tanggung jawab. Bisa nggak? Bisa Bu. Ya udah Bu, saya pamit keluar dulu. Ya udah sana, ngapain nanya-nanya? Udah nggak ada yang bisa ngomongin kok. Siap Bu. Aduh, capek banget sumpah punya bos kayak gini. Kerjaannya marah-marah doang, tapi nuntutnya banyak, tapi ngasih saran juga enggak. Padahal dulu aku seneng banget pas dapat kerjaan ini, karena sesuai dengan apa yang aku mau. Duh, apa nggak usah aku kerjain aja ya kerjaannya? Ngopi aja deh mendingan. Cek anak-anak bentar dulu kali ya. Duh, si Laura ini nggak ngebalas WA gue deh. Jadi gue nggak tahu nih kalau misalnya Laura mau jadi talent buat hand sanitizer kita apa enggak. Soalnya nih bos juga kita bakalan bikin project kita udah minggu depan dan gue belum ada balasan dari si Laura, dia mau apa enggak. Jadi gue bingung banget nah. Gimana ya? Juga bingung lagi. Duh, bingung banget nih. Kita nyari calon siapa lagi ya? Siapa ya? Ada apa? Ada kesulitan kah? Ada sih Bu, jadi saya pengen ngelaporin ya Bu. Ya. Jadi kan kemarin kita udah nentuin kalau misalnya talentnya itu si Laura. Dan kemarin saya sudah menghubungi si Laura, tapi Lauranya belum balas sampai sekarang. Jadi saya bingung nih, padahal project kita itu harus sudah jalan minggu depan. Tapi sampai sekarang belum ada balasan dari Laura. Dan saya bingung ini mau tetap menghubungi si Laura atau kita cari talent baru. Oke, kamu ngontaknya itu lewat online atau udah berusaha buat ketemu sama manajernya kah? Apa gimana? Saya baru kontak lewat manajernya sih Bu. Soalnya kontak yang tertera itu cuma di manajernya doang dan sampai sekarang nggak ada balasan dari manajernya. Jadi saya bingung mau menghubungi Laura itu dari mana lagi. Coba langsung datang aja ke agensinya kali ya, kan mungkin biar nanti langsung ngobrol langsung kayak gitu. Atau semisal ada list-list terbaru gitu yang sekiranya cocok. Nanti mungkin adalah data-data yang bisa saya kasihkan juga. Nanti coba dihubungi aja langsung. Kalau bisa tuh
hubunginnya itu secara langsung aja biar nanti negosiasinya enak. Oke? Terima kasih ya Bu sarannya. Ntar saya lakuin kok. Kalau misalnya ada apa-apa, langsung kabarin saya aja ya. Sejauh ini saya lihat udah bagus kok kinerja kamu. Cuman kalau misalnya ada kesulitan, langsung hubungi saya. Oke? Semangat! Halo, Halo Mar, kamu lagi di mana ya? aku lagi di kantor nih, Kay. Kenapa? Oh, masih di kantor. Nanti pulang kemana? Aku belum ada rencana sih, Kay. Oh, mau pulang bareng nggak nanti? Boleh, ayo. Oh, bisa. Oke, see you nanti. Hai. Kenapa muka kamu kok sedih banget sih? Semua nggak bohong kok di stres banget sama kerjaan. Kamu ada apa di kerjaan kamu? Bener-bener ya sebenarnya aku agak salah sih ya. Aku tuh belum sampai target kan sebenarnya. Cuma kamu bener diomelin abis-abisan banget sama atasan aku. Bener-bener sampai yang kayak kamu lihat kerja nggak sih yang kayak gitu? Tapi kamu udah ngejelasin kan kenapa kamu nggak nyampe target begitu? Udah, dan sebenarnya aku juga udah berusaha sama tim aku kayak berbagai strategi tuh udah aku coba, cuman ya nggak tahu kenapa, mungkin entah karena apa juga nggak tahu, emang belum nyampe gitu, kayak masih setengah pencapaiannya. Udah lah, nggak apa-apa, namanya juga individu, orang-orang beda-beda kan, apalagi atas kita. Ya udah lah, sabar aja, yang penting kamu udah berusaha ngejelasin, kamu kembangin lagi kemampuan kamu sama tim kamu, nggak usah dimasukin ke hati, nggak usah sedih. Iya sih, nggak apa-apa, cuman kayak aku agak kepikiran aja gitu sama kata-katanya. Terima kasih. Kalau kamu sendiri gimana kerja? Kemarin tuh divisi aku sempat ada trouble soalnya cara yang kita pengen tuh nggak bisa kayak juga ngejawab pesan kita, jadi kita kayak bingung tuh mau nyari kalian gimana lagi. Dan pas kita dapet trouble itu bos gue kayak ngasih saran sih, kayak dia begini jadi kayak ya kita punya jalan keluar gitu loh buat baru. Kalau aku tuh pas tadi di mailing kayak gak ada kesaran, cuman aku kasih ngeliat kayak dalam waktu sekian itu harus sampai di sana, jadi masih setengah lagi gitu. Udah, kamu kalau misalnya ada apa sama bos kamu pindah aja di divisi aku, cuma 1% bosnya banyak banget. Tuh, nggak usah dipikirin, udah kita makan aja, kita pesen yuk. Oh ya boleh pesen. Oke, kalian udah nonton videonya kan? Nah, sebelum kita analisis videonya, kalian udah tahu belum sih apa itu individual differences? Menurut Duha, organisasi adalah sekumpulan individu dari berbagai latar belakang dan motif yang saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. Meskipun keberagaman yang ada dapat meningkatkan potensi terjadinya konflik dalam organisasi, namun individu harus memiliki cara pandang lainnya, di mana individu harus memandang diversitas sebagai suatu hal yang positif. Individual differences juga dapat meningkatkan efektivitas kerja suatu organisasi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan organisasi dapat sepenuhnya memanfaatkan keahlian yang berbeda-beda dari tiap individu untuk kemajuan organisasi. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu individual differences atau perbedaan individu? Perbedaan individu ini disebabkan oleh beberapa faktor nih, yaitu demografi, kepribadian, motivasi, nilai dan sikap, serta generasi. Nah, next kita bakal analisis apa aja sih faktor-faktor yang ada dalam video yang udah kita tonton tadi. Dari berbagai adegan di atas, ternyata terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perbedaan individu loh. Ada faktor motivasi, faktor nilai dan sikap, dan faktor generasi. Yuk kita lihat cuplikan video yang pertama. Aduh, capek banget sumpah punya bos kayak gini. Kerjaannya marah-marah doang, tapi nuntutnya banyak, tapi ngasih saran juga enggak. Padahal dulu aku seneng banget pas dapat kerjaan ini, karena sesuai dengan apa yang aku mau. Duh, apa nggak usah aku kerjain aja ya kerjaannya? Yuk kita bahas yang pertama, faktor motivasi. Dorongan psikologis dalam diri individu memiliki pengaruh pada arah perilaku dalam organisasi atau choice of behavior, usaha yang dilakukan atau amount of effort, dan konsistensi yang ditunjukkan dalam mencapai tujuan atau duration of behavior. Dari cuplikan video tersebut, terlihat jelas bahwa karyawan tersebut menunjukkan pilihan arah perilakunya, yaitu malas. Dia telah berusaha dengan semangat untuk menjual produk hand sanitizer tersebut, namun memang hasilnya belum maksimal.
Ditambah omelan dari bosnya, menyebabkan turunnya konsistensi karyawan tersebut. Dari yang awalnya sangat semangat hingga menurun. Hal tersebut sangat dipengaruhi kurangnya faktor motivasi yang didapatkan oleh karyawan, sehingga arah perilaku, usaha, dan konsistensi dalam diri individu menjadi menurun dan berubah. Selanjutnya, motivasi kerja. Motivasi kerja sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik artinya dorongan yang ditimbulkan oleh pekerjaan itu sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang ditimbulkan oleh reward eksternal. Agar lebih jelasnya, yuk lihat cuplikan video berikut ini. Jauh ini kinerja kamu udah bagus, tapi itu tadi kalau misalnya ada apa-apa bilang ke saya aja, oke? Semangat ya! Pas kita dapat problem itu, bos gue kayak ngasih saran sih, kayak dia begini gitu. Jadi kayak ya kita punya jalan keluar gitu loh. Dalam cuplikan tersebut, terlihat jelas bahwa motivasi karyawan meningkat akibat dorongan yang timbul oleh reward eksternal, atau dapat kita sebut sebagai motivasi ekstrinsik. Tidak hanya selalu dengan barang, reward dapat berupa dorongan semangat atau motivasi, sehingga karyawan tersebut bisa bangkit di tengah keputusasaannya dalam mencari talent. Setelah kita menganalisis faktor motivasi, kita masuk pada poin berikutnya, yaitu faktor sikap dan nilai. Pada faktor sikap dan nilai terhadap poin kepuasan kerja. Pada drama yang udah kita tonton bersama nih, dapat dilihat sikap dan kepuasan kerja yang berbeda antar karyawan. Kepuasan kerja sendiri dapat dimaknai oleh perasaan positif individu tentang pekerjaan dan lingkungan kerja yang dihadapi. Atau bisa dibilang suatu keadaan ketika individu senang dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja juga punya dimensi loh, yaitu lingkungan kerja, jenis pekerjaannya, gaji, jenjang karir, serta hubungan dengan rekan kerja, bawahan, atau atasan. Dalam cuplikan video tersebut, terlihat jelas bahwa Maria memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pekerjaannya. Maria merasa senang dan memiliki perasaan positif terkait dengan pekerjaan dan lingkungannya. Maria menyukai lingkungan pekerjaannya yang mendukungnya untuk berkembang. Jenis pekerjaannya sesuai dengan minat, gaji yang oke, hingga hubungan dengan sesama rekan kerja dan atasan yang lancar. Berbeda dengan Keisha, di mana ia merasa tidak mendapatkan dukungan dari atasannya, memiliki lingkungan kerja yang kurang positif, serta gaji yang bisa dipotong kapan saja. Nah, selanjutnya ada faktor generasi. Faktor generasi juga menentukan perbedaan individu dalam bekerja. Generasi dibagi menjadi beberapa, yaitu diantaranya adalah traditionalist. Generasi traditionalist lahir pada rentang tahun 1925 hingga 1945. Lalu dilanjutkan baby boomers yang lahir pada kisaran 1946 hingga 1964. Selanjutnya ada Gen X yang lahir pada tahun 1965 hingga 1980. Dilanjutkan oleh Gen Y yang lahir pada tahun 1981 hingga 2000. Yang terakhir ada Gen Z yang lahir setelah tahun 2000. Dalam video tersebut terlihat perbedaan generasi yang signifikan antara bos Dira yang masuk dalam generasi baby boomer, sedangkan Keisha yang masuk dalam generasi Y. Dalam segi pakaian, Keisha memakai apapun yang terasa nyaman, sedangkan bos Dira memakai pakaian yang resmi dan formal sesuai dengan bisnis. Lalu pada aspek motivators, Keisha mempunyai motivasi untuk menjaga kehidupan pribadi, sedangkan Dira mempunyai motivasi untuk gaji dan pendapatan. Lalu pada aspek retention, Keisha lebih fokus pada hubungan personal antar individu, sedangkan kali lagi Dira fokus pada gaji dan pendapatan. Hal yang berbeda juga tampak pada career goals kedua individu ini. Keisha mempunyai tujuan karir berupa membangun beberapa karir atau bisnis paralel, memiliki beberapa pekerjaan secara bersamaan. Sedangkan Dira fokus membangun karir yang sempurna dan unggul dalam pekerjaannya. Nah, perbedaan generasi tersebut terbukti dalam video di mana Dira sangat fokus terhadap pendapatan dan target marketing yang ada pada perusahaan. Sedangkan Keisha beberapa kali disebutkan bahwa ia fokus membangun hubungan relasi personal dan kesehatan mental juga kehidupan pribadinya. Disebutkan dalam video tersebut juga Dira sempat mention bahwa Keisha healing aja terus sih hingga targetnya tidak tercapai. Oke, setelah nonton video dan kita udah analisis bareng-bareng tentang apa itu individual differences dan faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi individual differences, semoga kalian bisa paham ya tentang semua materi yang disampaikan. Sekian dari kelompok 7, terima kasih, dadah!